Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adikku yang soleh dan soleha, mari tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, inayah, barokah, nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang tak kurang suatu apapun, dalam rangka menyaksikan kisah-kisah para teladan Nabi dan juga Rasul dari para juru kisah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada uswah kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'at, serta umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau. Dan semoga yang hadir pada kesempatan hari ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Adik-adikku yang soleh dan soleha, hari ini kakak senang sekali. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang begitu mulia, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para kaum muslimin sedunia. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka dari itu adik-adik kita harus patut bersyukur karena bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adikku yang soleh dan soleha, sampai lupa kakak belum menyapa adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Apa? Kurang terdengar? Baik? Oh, luar biasa kalau begitu. Bagaimana puasanya hari ini? Apakah ada yang sudah ada yang belum? Hari ini saya yakin adik-adik puasanya jauh lebih baik dari tahun kemarin. Hari ini kakak akan bercerita buat adik-adik semuanya. Kira-kira kakak akan berkisah tentang apa ya? Hari ini kakak akan bercerita tentang kisah seorang khalifah yang sangat besar. Khalifah kedua. Adik-adik tahu nggak khalifah yang kedua siapa? Masih ingat? Siapakah itu? Khalifah Abu Bakar? Bukan. Siapa? Khalifah Ali? Bukan. Iya, benar adik. Khalifah Umar bin Khattab. Hari ini kakak akan bercerita tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab dengan seorang pemuda penggembala kambing. Seperti apa ceritanya? Baik adik-adik, duduk yang rapi, tetap saksikan ya. Ceritanya simak dengan baik-baik. Baik kalau begitu, ceritanya segera dimulai. Adik-adik yang soleh dan soleha, Khalifah Umar bin Khattab lahir dari kalangan bangsawan. Ia sangat pandai menulis dan juga membaca. Maka dari itu ia sangat disegani dan juga dihormati oleh orang-orang penduduk Mekah kala itu. Ia adalah orang yang sangat pemberani. Ia pandai lihai dalam bertempur di medan peperangan hingga para musuh-musuhnya pun ketakutan. Khalifah Umar bin Khattab mempunyai fisik tubuhnya yang tinggi dan besar. Ia juga mempunyai karakter yang keras dan tegas. Adik-adikku yang soleh dan soleha, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, hiduplah seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah pemuda hamba sahaya. Namun adik-adik, pemuda tersebut tidak punya ayah dan ibu. Karena sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Hiduplah ia sebatang kara. Namun, biarpun begitu, ia adalah seorang pemuda penggembala yang jujur dan juga amanah. Setiap hari, ia selalu naik di atas bukit, kemudian melewati padang rumput untuk menggiring kambing-kambing milik majikannya dari satu lembah menuju lembah ke selanjutnya.
Ia sangat menjaga kambing-kambing amanahnya. Ia menjaga kambing milik majikannya dengan sangat baik dan penuh amanah. Ia juga beranggapan bahwa kambing-kambing itu adalah miliknya yang harus ia jaga dengan sangat baik. Adik-adikku yang soleh dan soleha, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab melakukan perjalanan bersama sahabatnya bernama Abdullah bin Dinar dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Di tengah-tengah kota itu, Khalifah Umar berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda itu adalah pemuda penggembala kambing. Rasulullah timbul dalam hatinya, ingin bertanya, ingin mencari, ingin tahu sejauh mana kejujuran pemuda itu. Khalifah Abu Bakar pun kemudian mendekati seraya berkata, "Wahai anak muda, kau memiliki hewan ternak yang sangat banyak sekali. Aku ingin membeli seekor saja dari gembalaanmu. Bolehkah aku membelinya?" Tentu sang pemuda itu pun kaget karena tiba-tiba ada orang yang mendekatinya dan bertanya. Sang pemuda itu pun kemudian menjawab, Iya Tuan, Tuan mau membeli kambing-kambing saya? Maaf Tuan, saya hanyalah seorang budak. "Aku tidak peduli engkau budak ataupun bukan. Aku hanya ingin membeli kambingmu itu. Kulihat kambingmu sangat banyak sekali. Dan aku melihat kambingmu sehat dan gemuk-gemuk. Bolehlah kalau aku beli satu saja. Karena kambingmu banyak, aku yakin bahwa majikanmu adalah orang yang sangat kaya. Kalaupun hilang satu ekor saja, pasti tak mengapa. Bilang saja kepada majikanmu, kalau serigala telah memangsanya, pasti majikanmu akan percaya dengan ucapanmu." Sang pemuda itu pun kemudian memandang Khalifah Umar bin Khattab dengan tatapan yang sangat aneh. Sang pemuda itu pun kemudian bicara, Benar Tuan, iya Tuan, kambing-kambing ini sangatlah banyak. Aku bisa saja berdusta kepada majikanku dan majikanku tentu tak akan tahu. Tapi Tuan, fa'inallah, Allah di mana? Dengan sekejap, Khalifah Umar pun terdiam, mendengarkan ucap sang pemuda itu. Keimananku kepada Allah adalah keyakinanku Tuan. Aku susah payah untuk mendapatkan keinginan ini. Aku telah melalui gurun sahara yang panas hingga kakiku kesakitan, kakiku pecah-pecah. Aku telah menemui sunyi dan juga dinginnya malam, sehingga berurai air mataku. Bagaimana mungkin aku akan menukar sebuah keindahan itu dengan sebuah batu yang tidak bernilai? Tuan, seandainya jika aku disuruh untuk memilih kesenangan dunia dengan keimananku ini, aku pasti akan memilih, aku tak akan rela untuk menjual keimananku ini Tuan. Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berwibawa. Ia adalah pemimpin. Dia sangat dihormati, dia disegani, bahkan ia ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ia pun dengan musuh tidak ada takut untuk membela agama Allah. Namun di hadapan sang pemuda ini, tubuh Khalifah pun bergetar. Ia kagum, ia takjub. Namun ia juga bahagia karena melihat rakyatnya yang imannya kuat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa air mata sang khalifah pun menetes. Ia dekap pemuda itu. Lalu sang khalifah pun berkata, "Wahai anak muda, di manakah rumah majikanmu itu? Bisakah engkau antar aku untuk bertemu dengan majikanmu itu?"
Tuan, ingin bertemu dengan majikan saya. Majikan saya di belakang lembah itu, Tuan. Mari saya antarkan. Sang pemuda itu pun kemudian mengantarkan Khalifah bertemu dengan majikan sang pemuda itu. Sesampainya di sana, Khalifah Umar kemudian bertanya dengan majikan sang pemuda itu. Wahai Tuan, bolehkah saya membeli budak penggembala ini? Maksud saya adalah ingin membebaskan, ingin memerdekakannya. Nah, adik-adik, apa jawaban dari majikan sang pemuda itu? Apa Tuan? Tuan ingin membeli budak saya itu? Bagaimana Tuan? Tentu boleh. Boleh. Tapi apa Tuan? Tuan tahu sendirilah. Asal tebusannya cocok. Baik kalau begitu Tuan, mari kita rundingkan. Khalifah Umar bin Khattab kemudian berunding dengan majikan sang pemuda itu. Hingga akhirnya Khalifah Umar pun membeli budak penggembala kambing itu. Tak cukup itu, Khalifah juga membeli kambing-kambing milik majikan pemuda itu. Kemudian Khalifah Umar pun berkata kepada pemuda penggembala kambing itu, "Wahai anak muda, hari ini engkau telah aku tebus dari majikanmu. Dan hari ini pula engkau aku merdekakan. Terimalah hadiah yang tidak seberapa ini, karena kekagumanku melihat kejujuranmu, amanahmu, ketaatanmu kepada Allah, menjaga keimananmu yang luar biasa." Adik-adik yang soleh dan soleha, Masya Allah, anak penggembala tadi, seorang pemuda penggembala kambing tadi, sungguh tak pernah terfikirkan, terbayangkan dalam pikirannya bahwa dia akan dimerdekakan oleh seseorang. Bahkan hewan yang biasa ia gembalakan kini menjadi miliknya. Begitu bahagianya sang pemuda itu. Begitu juga dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ia bahagia karena melihat rakyatnya yang mereka menjaga keimanannya kepada Allah, taat kepada Allah, selalu jujur dan juga memegang amanah. Adik-adikku yang soleh dan soleha, demikian lagi cerita dari kakak tentang Khalifah Umar bin Khattab dengan seorang pemuda penggembala kambing. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita kisah singkat ini? Yang pertama, ketika kita diberikan amanah, maka kita harus selalu melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, kita harus selalu jujur dimanapun kita berada. Kita tidak boleh berbohong, apalagi berdusta kepada ayah, ibu kita, kepada teman-teman kita, kepada para sahabat-sahabat kita, pada ibu, guru di sekolah, atau bahkan kepada orang yang belum pernah kita kenal sekalipun. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah selalu menyaksikan apa yang selalu kita perbuat di dunia ini. Adik-adikku yang soleh dan soleha, nah demikian tadi ya cerita kakak. Semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan kisah-kisah teladan selanjutnya. Demikian dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Wa'afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.